Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Dengan siapa ya? Saya Pak Slamet. Oh Pak Slamet. Iya, yang kemarin ada WA dengan Bapak. Oh iya betul. Jadi tujuan saya ke sini, saya minta di coaching Pak. Oh iya baik Bapak. Yang sebelum coaching Pak, saya mau tanya dulu dengan Bapak nih. Kira-kira ini mau dirahasiakan atau bagaimana Pak? Saya kira tolong dirahasiakan Pak. Dirahasiakan Pak ya? Karena ini saya kira pribadi masalah. Tapi boleh direkam Pak? Silakan Pak, kalau mau Boleh. kan silakan, boleh Pak. Iya. Baik Pak Slamet ya, jadi kita sepakat Pak ya. Sepakat, Jadi Pak. ini hanya keperluan kita berdua Pak ya. Iya. Jadi saya memberikan rahasia Bapak, kalau punya rahasia di saya kalau Bapak pegang juga ya. Iya. Nah, baik. Silakan Pak, apa yang mau didiskusikan? Begini Pak, saya ini kan pengawas sekolah. Baik Bapak. Kantor saya di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Tugas saya sehari-hari itu selaku pengawas sekolah Pak, khususnya di SMK. Baik Bapak. Jadi saya jadi pengawas ini sudah sekitar 12 tahun. Terus Lama. Jadi saya pola kerja saya sudah terbiasa dengan Permendikbud 143 tahun 2014. Ya, tapi pola kerja yang Pola lama kerja ya. yang lama. Begitu yang ada yang baru yang mulai diberlakukan per Januari 2024, banyak hal yang tidak saya pahami dengan tupoksi baru. Ya. Sedangkan saya berharap saya bisa menikmati pekerjaan saya, Ya. bisa lancar pekerjaan saya, Ya. dan paham. Sehingga saya merasa kayaknya saya perlulah meningkatkan kompetensi saya. Jadi harapan Bapak sebenarnya bagaimana Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak ya Pak ya? Iya. Ya. Oke Bapak, Bapak ingin merubah pola kerja Bapak, ingin meningkatkan kompetensi Bapak. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan? Sejauh ini yang saya lakukan, yang baru bisa saya lakukan, saya membaca juknis per Dirjen 4831. Membaca Juknis, juknis ya, per Dirjen 4831 4831 tentang tupoksi pengawas tentang baru. tupoksi pengawas yang baru. Kenapa Bapak baca itu? Karena itu menjadi pedoman. Pedoman. Iya, Ini pedoman pekerjaan saya. pekerjaan. Tapi setelah saya baca masih juga tidak paham Pak. Masih tidak. Ya, banyak yang tidak paham, saya tidak pahami Pak. Ya. Apakah Bapak ini membaca sendiri atau ada teman dalam membaca itu? Saya membaca. Selain itu saya setelah membaca biasanya saya diskusikan dengan kawan-kawan. Diskusikan dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang hasil diskusi juga kurang memuaskan untuk saya. Begitu. Ya karena kami ini kan sama-sama baru. Ya. Ini Pak. Frekuensi Bapak dalam membaca peraturan tersebut seberapa sering? Mungkin semenjak permen itu diterbitkan lebih dari 5 kali lah. Lebih kali 5 kali ya. saya baca dan berdiskusi dengan kawan-kawan Ya. lebih dari 5 kali. Tetapi kayaknya susah juga. Susah juga dipahami. Iya. Tempat belajar Bapak itu gimana? Saya melakukan diskusinya di kantor Pak. Melakukan diskusinya Di kantor. membaca peraturan itu saja? Biasanya saya baca di rumah. Ya. Kadang-kadang juga saya bacanya di kantor. Oke. Sekali Bapak baca itu berapa lama? Durasinya biasanya saya 1 jam. 1 jam ya? 1 jam, ya. Cukup lama ya? Cukup lumayan ya. ya. Dari yang sudah Bapak lakukan ini, dari usaha yang sudah Bapak lakukan, kalau dinilai dari skala 0 sampai 10 Pak ya, skala 0 sampai 10 itu usaha Bapak di berapa? Saya rasa pemahaman saya terhadap Perdirjen 4831 ini baru tahap 5. Tahap 5. Ya, sampai skala 5 Ya. kalau yang saya rasakan. Ini dalam upaya untuk meningkatkan level Bapak ke level yang lebih tinggi ya, mungkin ke level 6 atau ke level 7 atau bahkan ke level 8
pelatihan itu Pak? Rencananya Bapak gitu? Oh iya. Apakah sudah ada untuk melakukan apa? Yang terpikir di otak saya sekarang ini, saya ingin ke level yang lebih tinggi, 9 lah kalau bisa. Ya, Supaya saya dengan menguasai pekerjaan nanti, saya akan enjoy bekerja, menikmati pekerjaan, karena mudah kan. Ya, ya. Nah, jadi saya pikir, setelah saya pikir-pikir, mungkin saya ini perlu pelatihan. Perlu pelatihan. Pelatihan. Kenapa Pak? Mengapa saya itu perlu? Karena kalau melalui pelatihan ini, selama ini kan saya diskusi dengan kawan-kawan yang pengetahuannya sama. Tapi kalau perkembangan gitu ya. Ya, ada perkembangan aslinya Pak. Tapi kalau dengan pelatihan, mungkin dengan narasumber yang lebih ahli, Ya, saya mungkin akan lebih paham. Itu harapan saya. itu harapan Bapak. Ya. Bapak berharap itu yang menyelenggarakan siapa? Nah, ini harapannya begini. Nanti pelatihan, saya akan melakukan 2 hal. Rencana saya ke depan 2 hal. Satu, pelatihan daring yang diselenggarakan oleh APSI, Asosiasi Ya, Pengawas Sekolah Indonesia. ya. Itu biasanya lewat daring. Baik dari. Yang Itu kedua, kapan Pak? kalau daring itu dia waktunya tentatif. Ya, itu biasanya dari APSI mengeluarkan semacam edaran lewat WA dulu. Ya. Akan dibuka gitu, pendaftaran pelatihan pengawas. Ya. Nah, itu daring lewat Zoom, Ya. berbayar, Ya. dan waktunya malam. Waktunya malam. Iya, Jadi biasanya tidak mengganggu itu ya. tidak mengganggu aktivitas kantor. Jadi metode pembelajarannya tadi daring nih Pak ya? Daring. Ada tugas-tugas Pak kalau lagi? Biasanya menurut kawan ada katanya. Ada ya? Iya, informasi dari kawan-kawan. Terus apa lagi Pak yang mau Bapak lakukan? Yang kedua, rencana saya ingin dapat pelatihan yang tetap muka langsung Pak. Pelatihan tatap muka. Tatap muka langsung. Kenapa Bapak? Begini Pak, saya memang di waktu-waktu yang lalu pernah beberapa kali mengikut pelatihan daring. Ya. Tapi waktunya rasanya sangat terbatas. Begitu. Baik dari segi ruang, waktu tidak leluasa, Ya. kurang leluasa. Ya. Maka harapan saya yang kedua adalah saya bisa mengikuti peningkatan kompetensi pengawas melalui pelatihan tatap muka langsung. Pelatihan klasikal lah ya. Klasikal. Pelatihan klasikal. Yang antara peserta dengan narasumbernya tatap mukanya langsung. Nah, saya kira karena menurut saya, Ya. kalau saya melakukan itu untuk belajar, saya lebih banyak berkomunikasi dan bertanya. Oh, gitu. Jadi lebih enjoy lah. Lebih ya? enjoy, Lebih Pak. enjoy. Ya. Bapak berharap siapa yang menyelenggarakan itu? Nah ini Pak, saya berharap pertama kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat itu membuat satu program peningkatan kompetensi untuk pengawas sekolah. Pengawas khusus gitu Pak ya? Khusus untuk pengawas. Jadi adalah program yang dalam 1 tahun lah dilakukan berapa jam. Ya. Itu harapan saya. Kapan berjalan? Rencana saya begini Pak, saya ingin tahun ini Pak dilaksanakan. Tahun ini Pak ya? Tahun ini. Karena Hmm. biasanya begini Pak, di Dinas Pendidikan itu ada namanya rakor. Ada Rakor khusus pengawas sekolah. Iya. Nah, Itu setahun sekali atau? setahun sekali. Setahun sekali. Nah, di sela-sela rakor itu biasanya ada beberapa hari. Ya. Nah, di situ saya mungkin nanti ingin memberikan masukan Pak Ya. kepada koordinator pengawas kami Oh, ya. dan juga kepada kepala bidang Ya. DTK Ya. supaya mengagendakan materi peningkatan kompetensi pengawas di acara rakor itu Pak. Oh, gitu. Dengan mendatangkan narasumber, ya kalau datang dapat dari pusat apa? Oh, gitu. Ya yang memang udah mereka paham gitu. Untuk tempatnya di mana Pak? Nah, Ya. untuk tempatnya mudah-mudahan nih kalau bisa difasilitasi dinas ya, di
hotel Pak. Di hotel Pak ya. Biar lebih Enjoy kan gitu, Pak. lebih enjoy, lebih enak ya Pak. Nah, karena kalau di kantor juga tempatnya juga saya kira kurang representatif. Nah, representatif artinya. Jadi Bapak yang sudah Bapak lakukan tadi kan belajar mandiri ya, membaca peraturan, menonton video ya Pak ya. Iya. Itu yang sudah Bapak lakukan. Kemudian yang akan Bapak lakukan itu adalah mengikuti pelajaran secara daring ya Pak ya. Langsung Pak. Ya daring dulu kan. Iya daring. Betul ya tadi ya. Iya daring betul. Nah itu Bapak juga berharap bisa mengikuti pelajaran secara klasikal Pak ya. Iya. Terbuka Pak ya. Terbuka ya. Nah, masih ada lagi Pak yang mau Bapak lakukan? Saya kira 2 hari cukup Pak. 2 hal itu ya Pak ya. Iya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak bisa mengikuti apa yang Bapak lakukan itu. Ya. Namun untuk pembahasan berikutnya saya kira masih perlu Pak ya. Perlu Pak. Perlu sekali ya. Iya. Perlu. Jadi barangkali Bapak setelah pulang dari sini bisa berpikir kembali. Mungkin masih ada Pak yang bisa Bapak lakukan ya, selain 2 yang direncanakan ya. Iya. Ya sudah 2 yang direncanakan tadi kan mengikuti pelatihan secara daring dan mengikuti pelatihan secara klasikal ya. Iya. Lakukan ya. Jadi mungkin lakukan dari sini barangkali sampai mungkin akan kepikiran ya Bapak. Mudah-mudahan. ada ide yang muncul, Bapak akan melakukan apa gitu Pak ya. Iya. Jadi sementara kita cukupkan di sini Pak ya. Iya. Kira-kira kita ketemu ya kapan Pak? Hari mungkin 2 minggu lagi Pak ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Hari apa Pak? Hari Kamis lah Pak ya. Hari Kamis ya. Kamis karena hari Jumat itu saya ada kegiatan. Jadi Kamis 2 minggu lagi Pak ya. Kamis 2 minggu lagi. Iya. Kan jam berapa Pak? Sore Pak. Sore ya. Ada selesai Jumat. Selesai dulu. Nah, baik Pak. Ya. Insya Allah saya tidak ada kegiatan lain sehingga saya bisa berkomunikasi lagi dengan Bapak. Ya. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, semoga sehat selalu Pak ya. Ah, Ya. Saya pamitan Pak ya. mari. Ya.